Tim gabungan Provinsi Jambi mencatat 72 juta ton air hujan telah membasahi Provinsi Jambi. PPDB online tahun 2024 di SMP Negeri 1 Muara Bungo membludak. Panwascam Sarolangun perketat coklit data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 2 Juli 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Yoga Perlianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, semai 11 ton garam di Provinsi Jambi. Tim gabungan mencatat 72 juta ton air hujan telah membasahi Provinsi Jambi. Hujan tersebut tersebar di kabupaten kota sejak 2 pekan terakhir. Tim gabungan telah menyelesaikan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi. Penyelesaian operasi itu setelah 2 pekan dilaksanakan penyemaian 11 ton garam di wilayah Provinsi Jambi. Petugas BMKG Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Fikri Nur Muhammad mengatakan operasi modifikasi ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari 8 ton garam yang disediakan sebelumnya, telah dilakukan penambahan menjadi 11 ton. Penerbangan merata ke seluruh Provinsi Jambi. Perhitungan kami hingga hari kemarin, hasil TMC bisa memproduksi sekitar 72 juta kubik air hujan. Kita ada penambahan kemarin, kita tambahkan 3 ton sehingga total selama pelaksanaan 11 ton garam. Dari hasil operasi ini, tim gabungan mencatat 72 juta kubik ton air hujan yang telah membasahi Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Meski memasuki peralihan musim kemarau, namun Pemkab Batanghari saat ini belum menetapkan status siaga karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan. Selamat sore, Ade. Apa yang menjadi alasan pemerintah daerah belum menetapkan status siaga karhutla, Ade? Ya, selamat sore, Septi. Dapat saya laporkan untuk status siaga karhutla sendiri di Kabupaten Batanghari saat ini belum dilakukan penetapan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari, khususnya pihak BPBD, di mana sejak terhitung pada akhir Juni lalu peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau pun sudah terjadi, dan ini diprediksi sampai akan pada bulan Agustus nanti. Namun pihak BPBD saya mengkonfirmasi alasan belum dilakukannya penetapan status siaga karhutla, di mana pihak BPBD sendiri saat ini sudah mengajukan untuk penetapan status siaga karhutla kepada Bupati Batanghari sendiri. Namun saat ini surat yang diajukan untuk penetapan status sendiri belum diterima pihak BPBD dikarenakan belum persetujuan dari Bupati Batanghari. Dan pihak BPBD sendiri saat ini terus mengupayakan upaya pencegahan dini yang dilakukan terhadap antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Batanghari, di mana pihaknya telah melakukan upaya pemantauan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari untuk mengantisipasi atau melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sendiri. Septi. Ya, apakah sudah ada pemetaan wilayah yang dianggap rawan karhutla, Ade? Ya, berbicara terkait pemetaan sendiri, pihak BPBD sejak Juni lalu telah melakukan pemetaan terhadap potensi rawan karhutla sendiri, di mana dari 8 kecamatan ada sedikitnya 7 kecamatan yang dianggap rawan, yakni salah satu yang cukup potensi tinggi atau yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, yakni di Kecamatan Bajubang, Batin 24 maupun Kecamatan Morosebulu. Wilayah ini sendiri banyak terdapat hutan atau lokasi-lokasi perkebunan milik masyarakat maupun perusahaan yang dikhawatirkan apabila dilakukan pembukaan lahan dengan cara membakar bisa berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari. Dan selain itu juga di Kabupaten Batanghari sendiri pihak BPBD sudah melakukan pemetaan di mana terdapat lokasi lahan gambut dangkal, yakni ada
sedikitnya 3 kecamatan, ya, ini di Kecamatan Mersam, Batin 24 maupun Kecamatan Muaro Belian yang berada atau memiliki lahan gambut dangkal sendiri. Dan di lokasi ini pun sendiri menjadi perhatian dari pihak BPBD untuk melakukan inventarisir atau pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya tetap mensiagakan petugas untuk melakukan patroli apabila nantinya terdapat upaya atau tindakan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan lahan di lokasi tersebut. Septi. Ya, berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Batanghari dalam melakukan pencegahan karhutla secara dini. Terima kasih Ade Juniawan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. BPBD Kota Sungai Penuh menyiagakan 80 personil untuk mengantisipasi karhutla. Tidak hanya itu, BPBD Kota Sungai Penuh juga menyiapkan mobil tangki pengangkut air dan alat penyedot air. Sebagai upaya antisipasi karhutla, BPBD Kota Sungai Penuh menyiagakan 80 personil BPBD. Selain itu, BPBD Kota Sungai Penuh juga menyiapkan 1 unit mobil tangki pengangkut air dan alat penyedot air. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Sungai Penuh disebabkan ulah masyarakat dan perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gustiarman mengatakan, kebakaran hutan maupun lahan sering terjadi di Kota Sungai Penuh, terlebih saat musim kemarau. Untuk BPBD sendiri, dalam rangka untuk pencegahan dari karhutla, itu kita kesiapsiagaan itu kita cuma bisa untuk mengantisipasi itu perluasan informasi kepada masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat itu tetap waspada atau siaga terhadap bencana yang akan timbul, terutama bencana karhutla. Gustiarman mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar selalu menjaga hutan dan lahan dengan cara tidak membakar lahan saat musim kemarau. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Cuaca di Kabupaten Merangin dalam beberapa hari terakhir tak menentu. Kondisi cuaca itu rentan menyebabkan terjadinya bencana alam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Kerbitakasa. Selamat sore, Ramadan. Selamat sore. Baik, Ramadan, bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Merangin saat ini? Ya, baik. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dari Kabupaten Merangin dapat saya laporkan bahwa memang saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Merangin tidak menentu, terkadang hujan, terkadang juga panas. Tentunya dengan kondisi seperti ini, masyarakat diminta untuk lebih mewaspadai terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Dan memang berdasarkan ramalan BMKG, di Kabupaten Merangin saat ini cuacanya musim kemarau. Tetapi dengan perkembangan zaman saat ini, ramalan BMKG tidak bisa menjadi patokan sepenuhnya. Dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana diminta untuk lebih waspada dan hati-hati. Berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Merangin, untuk wilayah yang rawan bencana banjir terdapat di Kecamatan Batang Masumai, Kecamatan Nalotantan, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Tabir Induk, Kecamatan Margotabir, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Lembah Mastorai, Kecamatan Muara Siau, dan Kecamatan Sungai Manau. Kemudian untuk wilayah rawan longsor itu berada di Kecamatan Pangkalan Jambu yang biasanya terjadi di Desa Birun yang merupakan jalan lintas nasional yang kerap terjadi longsor di wilayah tersebut. Kemudian untuk di musim kemarau ini masyarakat diminta untuk lebih mewaspadai dengan apa yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Mengingat hal tersebut sangat rentan terjadi pada saat ini. Dan masyarakat yang berada di
pinggiran sungai dan berada di wilayah perbukitan, pihak BPBD telah menurunkan beberapa personil di wilayah tersebut untuk jika sekali-kali akan terjadi bencana yang tidak diinginkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ramadan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Antusias pihak orang tua mendaftarkan anaknya pada PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Bungo cukup tinggi. Antusias itu terlihat dari membludaknya antrian di hari kedua pendaftaran. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB online tahun 2024 di SMP Negeri 1 Muara Bungo pada hari pertama dan hari kedua membludak. Para orang tua murid cukup antusias untuk mendaftarkan anaknya pada penerimaan peserta didik baru di sekolah. Salah seorang orang tua murid, Sardi, mengaku bingung saat mendampingi anaknya mengikuti PPDB online tingkat SMP melalui jalur prestasi. Kepala SMP Negeri 1 Muara Bungo Tarmizi mengatakan, pada hari pertama dan kedua pendaftaran PPDB online di SMP Negeri 1 Muara Bungo ramai peminat. Hal itu terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar di SMP Negeri 1 Muara Bungo. 320 orang itu untuk 10 rombongan belajar. Jadi PPDB penerimaan sudah kita tetapkan disetujui oleh Kepala Dinas itu 320 orang. Pada tahun ajaran 2024, SMP Negeri 1 Muara Bungo menerima 320 peserta didik baru untuk kapasitas 10 ruang belajar. Pihak SMP Negeri 1 Muara Bungo memastikan pendaftaran PPDB online gratis dan tidak dipungut biaya. Orang tua diimbau untuk mendaftarkan anaknya sesuai dengan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua yang telah ditentukan. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA sederajat di Provinsi Jambi tahun 2024 telah berakhir. 29.995 daya tampung tercukupi dan tidak ada kekurangan siswa di sekolah. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024 tingkat SMA sederajat di Provinsi Jambi telah berakhir pada 27 Juni kemarin. Pelaksanaan PPDB tersebut berjalan aman dan lancar serta tidak ada kendala. Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Harmadeli mengatakan 29.995 daya tampung khusus SMA tercukupi dan tidak ada kekurangan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga mengklaim pelaksanaan PPDB sesuai dengan regulasi karena dibuka melalui sistem online baik jalur afirmasi, zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pada saat PPDB itu ditutup, di-lock bahwa habis verifikasi, jadi otomatis yang kosong tadi akan terisi. Jadi jalur yang kosong yang melalui afirmasi akan otomatis akan beralih ke jalur prestasi. Secara otomatis. Otomatis dengan sistem tadi. Kemudian yang dari zona mungkin zona 2 dan BTO pindah tugas orang tua akan masuk ke zona 1. Zona yang paling dekat. Jadi mungkin ada beberapa yang barangkali mereka tuh ada dua pilihan SMA. Misal contoh saya SMA 3 dan SMA 2. Bisa saja pada saat di penerimaan waktu mereka ini dia dapat di SMA 2. Tapi setelah ditutup dibuka locknya tadi, biasanya naik lagi peringkatnya gitu. Mengisi yang kekosongan yang tadi. Harmadeli menambahkan pihaknya terus berkomitmen menciptakan PPDB yang berintegritas dan tidak ada siswa titipan. Dalam fungsi pengawasan, Disdik Provinsi Jambi dengan menggandeng KPK dan Saber Pungli. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bantuan dana partai politik tahun 2024 mencapai 1,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Saudara Panwascam Sarolangun mengingatkan jajaran PPK atau PPS dan Pantarlih agar menjaga hak konstitusional masyarakat dalam proses coklit data pemilih Pilkada serentak tahun 2024. Panwascam Sarolangun akan terus mengawal dan mengawasi proses coklit di 10 desa dan 6 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sarolangun. Jajaran Panwascam dan PKD Kecamatan Sarolangun memantau langsung pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih Pilkada serentak tahun 2024. Ketua Panwascam Sarolangun Bambang Irawan mengatakan, tahapan Pilkada serentak saat ini telah memasuki proses coklit data pemilih dan verifikasi faktual bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun jalur perseorangan. Jajaran Panwascam dan PKD Kecamatan Sarolangun Panwascam Sarolangun akan terus mengawal dan mengawasi proses coklit di 10 desa dan 6 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sarolangun. Memastikan masyarakat itu terdaftar sebagai pemilih, kemudian mencocokkan data tersebut, kemudian melalui aplikasi. Jajaran Panwascam Sarolangun akan melakukan penilaian adanya dugaan pelanggaran maupun tidak adanya dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran akan dilaporkan secara berjenjang dan tertuang dalam hasil pengawasan di lapangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Didampingi KPU dan Bawaslu Bungo, Pantarlih melakukan coklit di rumah dinas Wakil Bupati Bungo. Proses ini melibatkan kunjungan langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan akurasi data pemilih. Pencocokan dan penelitian coklit merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih. Proses ini melibatkan kunjungan langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan akurasi data pemilih. Coklit yang berlangsung mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 Senin kemarin dilakukan di rumah dinas Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, coklit merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam Pilkada 2024 akurat dan terkini, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar dan demokratis. Tugas kita tadi, petugas Pantarlih bersama Bawaslu juga ikut mengawasi kita juga tadi bersama kawan-kawan PPK, PPS, dan juga Panwascam, PKD juga ikut. Alhamdulillah kita hari ini per 1 Juli kita sudah melakukan coklit kepada Bapak Wakil Bupati Bungo. Syafrudin Dwi Aprianto mengapresiasi kinerja KPU dalam menghasilkan data pemilih yang akurat. Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih. Coklit berdasarkan perbaikan dari RT, RW atau nama lain dan tambahan pemilih. Syafrudin Dwi Aprianto mengatakan agar masyarakat memberikan data yang akurat kepada Pantarlih. Coklit di kediaman Wabub Bungo berdasarkan dari kartu keluarga KK terdapat 4 anggota keluarga yang telah memiliki hak suara. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. 537 TPS yang telah dilakukan pemetaan oleh KPU Batanghari berkemungkinan terjadi perubahan. Perubahan itu akan ditentukan setelah selesainya proses coklit. Tahapan pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih saat ini masih dilakukan petugas Pantarlih dengan mendata langsung ke rumah warga. Bahkan, dalam upaya melakukan sinkronisasi data tersebut, pihak Pantarlih dituntut untuk benar-benar serius mencocokkan data pemilih sesuai domisili yang terdapat di identitas kependudukan. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan, hasil pendataan ini nantinya dapat menentukan kepastian jumlah TPS untuk Pilkada serentak tahun 2024. Berkemungkinan 537 TPS hasil pemetaan KPU dapat berubah. Sesuai regulasi terbaru, jumlah maksimal pemilih di setiap TPS mencapai 600 orang. Untuk jumlah TPS ini kemungkinan untuk berkurang ataupun bertambah ini ada kemungkinan. Karena memang pada proses ini kan kita proses pencoklitan ini kan nanti kan dimungkinkan ada beberapa data yang kita susun
data tersebut mungkin ada yang tidak memenuhi syarat, mungkin nanti juga akan ada data pemilih baru. Henry Handayani menambahkan pelaksanaan coklit akan terus bergulir selama 1 bulan atau hingga batas akhir penyelesaian, yakni pada 24 Juli mendatang. Nantinya, KPU juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat melakukan sanggahan apabila belum dilakukan coklit untuk terdaftar sebagai pemilih. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. KPU Kota Jambi mengajak kaum milenial dan generasi Z agar lebih peduli terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Tidak hanya sebagai sumber suara, generasi Z juga diharapkan dapat berperan aktif memastikan pilkada berjalan dengan lancar. Berdasarkan data KPU Kota Jambi, hampir 60% pemilih pada pemilu Februari lalu merupakan generasi muda yang diwakili oleh generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z atau mereka yang berusia antara 17 hingga 24 tahun mencapai 101.835 pemilih. Sedangkan generasi milenial yang berada pada rentan usia 25 hingga 39 tahun mencapai 156.853. Anggota KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, tingginya persentase generasi muda pada Pilkada Serentak 2024 mendorong pihaknya melakukan pemahaman dan edukasi tentang demokrasi kepada kaum milenial dan generasi Z. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda diharapkan dapat lebih aktif menggunakan hak politiknya dalam pemilu 2024. Generasi ini hendaknya bukan hanya sebagai sumber suara, namun juga berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar. Dan sosialisasi kepada RT, RW, kelurahan, dan grup-grup pengajian untuk melakukan sosialisasi. Lalu nanti kita akan ada KPU goes to kampus, KPU ke sekolah, dan KPU ke pasar, dan ada Car Free Day pastinya untuk memberitahu warga-warga bahwa pilkada sebentar lagi akan dilaksanakan. KPU akan melakukan edukasi terhadap pemilih pada Pilkada Serentak 2024 dengan upaya jemput bola atau mendatangi sekolah maupun kampus. Tak hanya itu, KPU Kota Jambi juga mengajak generasi muda menangkal disinformasi politik dengan menggandeng sejumlah platform digital atau media sosial yang berbasis di Indonesia. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Alokasi anggaran dana bantuan partai politik di Kabupaten Sarolangun tahun ini diproyeksikan hingga akhir Agustus mencapai 1.300 miliar rupiah. Dana bantuan parpol itu diproyeksikan untuk 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Sarolangun hasil pemilu legislatif 2019. Jelang pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang, pemerintah Kabupaten Sarolangun di tahun 2024 sudah mengalokasikan anggaran bantuan dana banpol untuk 10 partai politik hasil pemilu legislatif tahun 2019 yang memiliki kursi di DPRD Sarolangun, yakni Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, P3, Nasdem, PKB, Perindo, Gerindra, dan PKS. Kepala Kantor Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Sarolangun, Hudri, mengatakan proses pencairan dana bantuan parpol mekanismenya yakni adanya laporan pertanggungjawaban atau LPJ penggunaan banpol tahun 2023 dari masing-masing partai. Kemudian sudah ada hasil audit atau laporan hasil pemeriksa LHP dari BPKRI Perwakilan Jambi tahun 2023. Pencairan dana banpol tahun ini masih mengacu dengan hasil perolehan suara partai politik tahun 2019, namun berdasarkan konsultasi dengan BPKRI Jambi, akan ada persentase karena akhir masa jabatan DPRD periode sebelumnya akan berakhir di akhir Agustus mendatang. Nominal kalau secara keseluruhan itu kurang 1,3 miliar. Itu nanti terpetakan berdasarkan perolehan jumlah suara di masing-masing partai politik. Kita masih tetap mengacu kepada hasil suara sebelumnya. Tapi berdasarkan konsultasi dengan BPK kemarin juga, nanti ada persentase. Karena di per Agustus nanti akan masuk Dewan dengan perolehan kursi terbaru.
Penggunaan dana bantuan partai politik sesuai dengan instruksi Kemendagri dibagi dalam 2 kategori. Pertama, 40% untuk dana operasional partai dan 60% untuk pendidikan politik partai politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Wakil Gubernur Jambi membuka kegiatan awal peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka kegiatan awal peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Selain lomba pantun, kegiatan ini juga diisi dengan kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian sembako. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 312 tahun 2022 tentang penetapan Hari Adat Melayu Provinsi Jambi yang diperingati setiap 2 Juli, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi kembali menggelar rangkaian peringatan Hari Adat Melayu Jambi. Kegiatan lomba pantun, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan, serta pembagian sembako bersama Basnas menjadi rangkaian pembuka peringatan Hari Adat Melayu Jambi untuk tahun 2024. Berbagai kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Abdullah Sani mengatakan peringatan Hari Adat Melayu Jambi menjadi momentum untuk semakin memantapkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga serta menumbuh kembangkan nilai luhur adat Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kebanggaan terhadap budaya daerah bukan hanya terkait menjaga kelestarian adat, namun dalam upaya menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap kokoh dari pengaruh negatif budaya asing. Sebenarnya tidak hanya sekadar menjadi kegiatan seremonial semata. Harapan kita tentunya insya Allah menjadi momentum untuk semakin memantapkan kepedulian dan kesadaran kita semua, seluruh masyarakat negeri Melayu Jambi dalam menjaga dan menumbuh kembangkan nilai luhur adat Melayu Jambi. Ketua LAM Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang masuk dalam rangkaian peringatan Hari Adat Melayu Jambi ini dilakukan dalam upaya menyebarluaskan adat dan budaya Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Gerakan kolektif untuk merawat dan melestarikan adat Melayu menjadi upaya bersama untuk memajukan kebudayaan daerah. Insya Allah akan terus kita laksanakan bukan hanya 3 provinsi tapi 3 kabupaten kota seterusnya. Dan beriring dengan itu juga setengah abad 50 tahun berdirinya lembaga adat Provinsi Jambi. Prosesi puncak kegiatan Hari Adat Melayu Provinsi Jambi akan diselenggarakan pada 7 Juli mendatang di salah satu hotel dalam kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ketua Lembaga Adat Melayu Hasan Basri Agus mengapresiasi peran TVRI Stasiun Jambi yang ikut berperan dalam melestarikan budaya daerah dalam peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Hari Adat Melayu Jambi direncanakan akan disiarkan langsung di TVRI Stasiun Jambi. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengapresiasi upaya TVRI Stasiun Jambi yang ikut melestarikan budaya daerah, khususnya dalam rangkaian peringatan Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024 secara gratis. Hasan Basri Agus mengatakan akan melakukan siaran langsung kegiatan pengukuhan kembali gelar adat Melayu Jambi kepada tokoh nasional dan daerah pada 3 Juli besok. Kemudian melakukan siaran langsung untuk penyelenggaraan puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi pada 7 Juli di salah satu hotel dalam kota Jambi. TVRI Stasiun Jambi dalam penyiaran rangkaian peringatan Hari Adat Melayu Jambi sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai luhur budaya daerah kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi generasi muda.
Mempertahankan kekhasan adat Melayu Jambi harus dilakukan untuk menjamin generasi daerah memiliki pondasi kuat dalam menangkal ancaman budaya asing. Kami tidak bisa mengeluarkan kata-kata kepada TVRI Jambi atas partisipasi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Maghrib Jambi ini. Seperti tanggal 3 itu nanti pengukuhan gelar adat kepada tokoh-tokoh masyarakat Provinsi Jambi, ada sekitar 10 orang. Herli Marjoni mengatakan, sebagai media pemersatu bangsa, TVRI Stasiun Jambi siap untuk mendukung setiap pemajuan budaya daerah. Ikut serta dalam melestarikan kearifan adat dan istiadat lokal menjadi kekuatan TVRI untuk mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Memperkenalkan adat Melayu Jambi kepada pemirsa diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk menghidupkan industri pariwisata daerah. TVRI Stasiun Jambi akan melakukan siaran langsung kedua event adat. Yang pertama itu pengukuhan kembali gelar adat Melayu Jambi, dan yang kedua pada tanggal 7 nanti kita juga akan melakukan siaran langsung puncak peringatan Hari Adat Melayu Jambi. Sesuai surat keputusan Gubernur Jambi nomor 312 tahun 2022, peringatan Hari Adat Melayu Provinsi Jambi ditetapkan setiap 2 Juli. Randy Arta, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 di wilayah Polres Kerinci. Asraf berharap Polres Kerinci dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan keamanan masyarakat. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 di wilayah hukum Polres Kerinci. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diselenggarakan di lapangan eks perkantoran Bupati Kerinci, Kota Sungai Penuh. Upacara peringatan HUT ke-78 Bayangkara itu dipimpin oleh Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan pihaknya akan terus membantu Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Harapan kami dari kepolisian dengan usia yang ke-78, mudah-mudahan kami masih selalu bisa bersinergi dalam mengayomi dan melayani masyarakat di wilayah hukum Polres Kerinci, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. PJ Bupati Asraf berharap pada momentum Hari Bayangkara ke-78 ini, Polres Kerinci bersama pemerintah Kabupaten Kerinci tetap bersinergi dalam membangun Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kita hadir memberikan ucapan selamat dan ikut berpartisipasi menandakan bahwa kita berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Kerinci termasuk Kota Sungai Penuh. Pada kegiatan itu, turut dimeriahkan dengan berbagai atraksi kesenian budaya dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. BPS Provinsi Jambi mencatat pada Juni 2024, 3 daerah di Provinsi Jambi mengalami deflasi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen informasi seputar haji tahun 2024. Jemaah haji asal Provinsi Jambi dijadwalkan kembali ke tanah air dari Arab Saudi secara bertahap mulai 15 Juli tahun 2024. Kloter pertama yang dijadwalkan lebih dahulu sampai ke tanah air adalah BTH 22. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia sudah berlangsung sejak 22 Juni lalu. Tahap ini diawali dengan kepulangan jemaah kelompok terbang kloter pertama embarkasi Surabaya Sub 01 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan kloter kedua embarkasi Solo SOC 02 dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.
Sementara, jemaah haji asal Provinsi Jambi dijadwalkan kembali ke tanah air dari Arab Saudi secara bertahap mulai 15 Juli 2024. Kloter pertama yang dijadwalkan lebih dahulu sampai ke tanah air adalah BTH 22. Dijadwalkan jemaah haji Jambi berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 15 Juli dan tiba di Jambi pada 16 Juli 2024. Jika rombongan jemaah haji kloter BTH 22 tiba pada siang hari, maka akan langsung dipulangkan ke kabupaten dan kota masing-masing. 3 kloter pertama yaitu kloter BTH 22, BTH 23, dan BTH 24 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi siang hari, sehingga kemungkinan akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Sedangkan 4 kloter terakhir, yakni kloter BTH 25, BTH 26, BTH 27, dan BTH 28 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi pada malam hari. Jika memungkinkan, para haji tersebut akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing, kecuali ada kebijakan lain dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Sama seperti keberangkatan, petugas haji juga tetap memberikan pelayanan prioritas bagi haji lansia saat kepulangan menuju Jambi. Meski sebagian jemaah haji ada yang sudah pulang ke tanah air, namun jemaah haji asal Provinsi Jambi saat ini masih melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Untuk mengetahui informasi tentang haji selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Rombongan 5 Kloter 26 atas nama Bapak Muhammad Nuh. Assalamualaikum Bapak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Nuh, bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji asal Provinsi Jambi di Tanah Suci saat ini? Alhamdulillah, kondisi jemaah haji Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat, karena mereka selalu beraktivitas ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian melakukan ziarah dan umrah sunnah. Baik Bapak Nuh, saat ini apa rangkaian ibadah haji yang masih dilaksanakan jemaah haji asal Provinsi Jambi? Jemaah Provinsi Jambi, rangkaian aktivitasnya adalah memperbanyak ke sholat berjamaah, itu baik di hotel, di masjid terdekat pemondokan, kemudian banyak aktivitas dilakukan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana. Kemudian melakukan aktivitas berbagai ziarah, baik itu di Ma'ala, kemudian melaksanakan umrah sunnah. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Nuh. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kembali ke Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemprov Jambi terus berupaya untuk memaksimalkan penanganan persoalan kemiskinan di daerah. Berbagai program Domisake yang menyasar program Keluarga Harapan terus digencarkan Pemprov Jambi, mulai dari program bedah rumah, bantuan modal UMKM, dan program pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memaksimalkan penanganan persoalan kemiskinan di daerah. Berbagai program Domisake yang menyasar program Keluarga Harapan, mulai dari program bedah rumah, bantuan modal UMKM, hingga program pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan status PKH menjadi non-PKH atau miskin ekstrim, tidak lagi miskin ekstrim, menjadi upaya strategis yang terus dilakukan Pemprov Jambi untuk mewujudkan masyarakat berdikari. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, mengoptimalkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program Keluarga Harapan menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penanganan persoalan kemiskinan di daerah.
Di Provinsi Jambi, ada 105.000 masyarakat yang masuk dalam program Keluarga Harapan. Masyarakat yang masuk dalam data PKH ini harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Dorongan optimalisasi kinerja SDM PKH daerah telah diupayakan Pemprov Jambi, salah satunya melalui pemberian bantuan kendaraan motor dinas untuk para koordinator SDM PKH setiap kabupaten kota. Jadi tugas Kolkap juga mengawasi para pendamping desa, pendamping PKH, SDM PKH, juga para SDM PKH yang lain juga ke bawahnya juga mendampingi, memberikan apakah itu pembinaan kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya mereka bekerja yang baik. Kalau sudah ada kendaraan motor dinas ini, nah kita berharap mereka bisa cepat melayani masyarakat, bisa data juga lebih cepat dilakukan kepada kita. Nah, agar supaya ke depan semakin hari objek yang kita bina itu bisa berubah statusnya dari PKH berubah menjadi non PKH. Nanti ketika dia berubah, nanti yang lain bisa kita data ulang. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. 3 daerah di Provinsi Jambi mengalami deflasi 0,13% pada Juni 2024. 3 daerah itu yakni Kerinci, Muara Bungo, dan Kota Jambi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat, pada Juni 2024, 3 daerah di Provinsi Jambi mengalami deflasi 0,13%. Ketiga daerah yang mengalami deflasi itu, yakni Kabupaten Kerinci 0,45%, Muara Bungo 0,14%, dan Kota Jambi 0,04%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan pencapaian deflasi tetap harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Selain inflasi yang dikendalikan, deflasi juga harus dikendalikan agar inflasi di Provinsi Jambi berada pada sasaran target 2,5 ±1%. Adapun komoditas yang ikut menahan laju inflasi di Provinsi Jambi, yakni daging ayam ras 0,17%, bawang merah 0,16%, beras 0,06%, ikan serai 0,04%, kangkung 0,02%, tomat 0,02%, dan angkutan udara 0,02%. Sementara, berdasarkan perhitungan dari tahun ke tahun, Provinsi Jambi mengalami inflasi 3,34%. Penyumbang inflasi dari tahun ke tahun itu diantaranya disebabkan cabai merah 0,84%, beras 0,32%, bawang merah 0,24%, kentang 0,21%, dan emas perhiasan 0,20%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 2,28%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Angka inflasi Kota Jambi pada Juni 2024 kembali turun menjadi 2,89%. Kondisi itu membuat Kota Jambi keluar dari 10 besar angka inflasi tertinggi tingkat nasional. Angka inflasi Kota Jambi pada periode Juni 2024 mengalami penurunan dari 3,22% menjadi 2,89%. Penurunan itu disebabkan karena terkendalinya harga komoditi bahan pokok saat Hari Raya Idul Adha lalu. Kondisi itu membuat Kota Jambi keluar dari 10 besar angka tertinggi inflasi tingkat nasional dan terendah tingkat Provinsi Jambi. Hal itu dikatakan Sekda Kota Jambi Ridwan saat rapat pengendalian inflasi bersama Kemendagri di kantor Wali Kota Jambi Selasa pagi. Terkendalinya harga bahan pokok disebabkan karena kerjasama lintas sektor dalam pengendalian inflasi. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi untuk menurunkan angka inflasi, mulai dari menggelar pasar murah, sidak pasar, dan sidak gudang pasokan bahan pokok.
mendengar arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan hasil dari inflasi bulan Juni, ya alhamdulillah Kota Jambi menurun angka inflasi deviasi. Se-Provinsi Jambi, Kota Jambi yang terendah 2,89. Ya, alhamdulillah ini tidak terlepas dari kerjasama tim TPID sesuai arahan Ibu Wali agar tim TPID bekerja secara maksimal. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Jambi juga terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan jumlah pasokan bahan pokok. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Tim Ditres Narkoba Polda Jambi menggagalkan peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Polisi mengamankan 2 pelaku beserta 4 kg sabu dan 19.000 pil ekstasi. Izin Pak, TKP depan PJR Mekarjaya Pak. Menurut pengakuan tersangka ada BB-nya dalam... Tim Ditres Narkoba Polda Jambi meringkus 2 pelaku penyelundupan narkoba di wilayah Sumatera. Awalnya, polisi menangkap AR di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Ipru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dari video amatir, diketahui AR membawa 4 bungkus pil ekstasi dan sabu menuju Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap polisi, pelaku berusaha melarikan diri dan menabrak salah satu truk yang terparkir. Berdasarkan informasi, AR diperintahkan salah seorang napilapas Sarolagun untuk membawa 18 bungkus sabu dan 5 bungkus pil ekstasi dari Pekanbaru. Sabu tersebut kemudian diserahkan ke AU yang berada di Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ditangkap, polisi menyita 1 bungkus pil ekstasi dari tangan AU. Dari kedua tersangka, polisi menyita 4 kg paket sabu dan 19.895 butir pil ekstasi. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan masih mencari barang bukti lainnya. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan 19.000 jiwa dari tindak penyalahgunaan narkoba. Kita ada sekitar 4 kg sabu, kemudian 20.000 pil ekstasi. Adapun dasar penyidikan daripada Ditres Narkoba Polda Jambi adalah LP A 15 bulan 6 tahun 2024, di mana informasi pertama kali diberitahukan masyarakat kepada kami bahwa telah terjadi peredaran narkotika di wilayah Jambi, di mana barang ini dari Pekanbaru. Kedua pelaku kini mendekam di rutan Polda Jambi dan terancam kurungan penjara seumur hidup. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Satreskrim Polresta Jambi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan warga Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi di Gentala Arasi. Dalam rekonstruksi tersebut, terdapat 14 adegan yang menewaskan warga tersebut. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Raditya, warga Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, digelar di Gedung Serbaguna Polresta Jambi. Rekonstruksi disaksikan oleh keluarga korban dan jaksa penuntut umum. Dalam kasus tersebut, 10 tersangka memperagakan satu persatu proses sebelum dan sesudah terjadinya insiden penganiayaan. 14 adegan diperagakan dalam gelar rekonstruksi tersebut. Dari hasil rekonstruksi diketahui, awal penganiayaan disebabkan korban dan teman-temannya memprovokasi warga Arab Melayu Jambi seberang dengan melempar batu secara acak ke perumahan warga. Sempat terjadi keributan antara pelaku dan korban sebelum terjadinya penganiayaan tersebut. Terjadi pengeroyokan terhadap 2 anak, terus berakibatkan satu meninggal dunia atas nama Radit dan Bintang luka-luka. Tidak ada senjata tajam berarti? Tidak ada senjata tajam. Untuk kayu mungkin? Kayu tersebut diambil di sekitar situ karena memang di jembatan situ banyak yang jualan. Jadi kayu itu memang pure bukan dia yang bawa. Kayu diambil di sekitaran situ. Makanya kita nyari kayunya masih dalam pencarian barang bukti.
Diberitakan sebelumnya, terjadi keributan antara pemuda warga Kasang dengan warga Arab Melayu, kota Jambi seberang di Gentala Arash. 1 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Yogi Prianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.